Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat. Ya, masih bersama Ibu Nila Chandra. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Baik. Mari kita lanjutkan materi kita. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa materi dari teks prosedur, yaitu mengonstruksi informasi dalam teks prosedur, kemudian merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Nah, sekarang kita akan pelajari yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, berkenaan dengan struktur teks prosedur, yaitu ada 3 ya struktur teks prosedur. Itu yang pertama kita akan temui tujuan, kemudian langkah-langkah atau petunjuk, kemudian yang ketiga itu penegasan ulang atau penutupnya. Nah, tujuan sendiri merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Contoh pada teks berjudul Kiat berwawancara kerja, pendahuluan yang dimaksud berupa pengertian wawancara dan manfaat bagi suatu perusahaan. Nah, ini bisa kita temukan pada awal paragraf atau paragraf 1 ya. Bisa juga terdapat dalam paragraf 1 atau paragraf 2 ya. Ini bergantung panjang atau tidaknya teks prosedurnya ya, banyak atau tidaknya pernyataan umum yang mengandung tujuannya. Selanjutnya yang kedua itu langkah-langkah. Langkah-langkah di sini berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Nah, ini biasanya terdapat pada paragraf 2 sampai seterusnya ya, sebelum paragraf terakhir. Nah, di sini dijelaskan rincian langkah-langkah, kemudian apa saja yang harus kita lakukan, apa saja takarannya atau kiat-kiatnya ada di sana ya. Selanjutnya yang ketiga itu penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Nah, ini biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Ketiga hal inilah yang merupakan struktur teks prosedur ya. Jadi ada langkah-langkah, pertama ada tujuan, ada langkah-langkah, kemudian ada penegasan ulang. Nah, selanjutnya kita masuk pada unsur kebahasaan teks prosedur. Seperti halnya teks-teks yang lain, teks prosedur juga memiliki unsur-unsur kebahasaan. Salah satunya yang pertama itu ada kata kerja imperatif ya. Nah, pada sebuah teks prosedur itu biasanya banyak menggunakan kata-kata kerja imperatif atau kata kerja yang berupa perintah atau seruan. Kata kerja imperatif sendiri itu biasanya dibentuk oleh akhiran kan, akhiran i atau partikel lah ya. Contoh, pastikan, tunjukkan, hindari, atau jadilah, seperti itu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kata kerja imperatif atau seruan itu. Kemudian terdapat pernyataan persuasif. Maksudnya di sini banyak menggunakan kata-kata yang mengandung persuasif itu sendiri ajakan ya, bujukan atau kata-kata yang mengajak kita agar kita melakukan sesuatu lah ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, terdapat kata-kata teknis. Nah, kata-kata teknis di sini
biasanya berkaitan dengan penggunaan kata-kata yang sesuai dengan topik yang dibahasnya ya. Teknis di sini sesuatu cara yang dilakukan yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas ya. Kemudian terdapat konjungsi atau penggunaan partikel penjumlahan. Nah, maksudnya di sini banyak menggunakan kata penghubung atau partikel yang bermakna penambahannya. Artinya dia menjumlahkan. Selanjutnya yang kelima, terdapat deskripsi alat. Nah, maksudnya di sini dalam sebuah teks prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Nah, di sini ini masuk ke dalam perinciannya ya. Ini deskripsi alat maksudnya di sini ya. Nah, hal-hal inilah yang termasuk ke dalam unsur-unsur kebahasaan teks prosedur. Sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga dapat kalian pahami. Jangan lupa di rumah dipelajari lagi, e-booknya dibuka agar kalian lebih paham apa maksudnya ya. Nah, sebelum kita berakhir, bagi yang belum subscribe, kemudian notifikasi loncengnya diaktifkan ya, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen berkenaan video pembelajaran ini. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.